Bersama kami di DG Finansial, kali ini kita akan membahas tentang saham AG atau PT Samator Indogas Tbk. Nah, ini perusahaannya ini bergerak di bidang perdagangan gas gitu ya. Ini di sini ada direktur utamanya, ada Rama Harsono, kemudian ada direktur yaitu Nini Lemijanto. Untuk alamat kantor mereka dari Gedung UGM Samator, Pendidikan Tower A, lantai 5 sampai 6. Di Jalan Dr. Saharjo nomor 83, tepatnya di Jaksel ya. Kalau kita lihat di sini, ini perusahaannya ini dia akan bergerak di bidang gas. Jadi kita lihat seharusnya nih perusahaannya cukup bagus ya. Tapi gak semua perusahaan gas itu bagus, ada juga yang dia kurang bagus. Untuk laporan keuangan ini nilai itu dia jutaan, yang jutaan dan bentuk itu dia rupiah. Jadi nanti kayak saja dan 1 juta rupiah. Setakas kita lihat dari 574 miliaran sekarang menjadi 384 miliaran. Nah, ini berarti dia bukan cukup banyak. Kemudian ditambah lagi dan persediaan dia berkurang sekitar 2 miliaran. Oke, ini tampaknya dia berkurang sih. Tapi yang piutangnya yang meningkat pula nih. Ini total asetnya dia meningkat dan total hutangnya ini dia ikut meningkat. Dari 4 triliunan, 4,06 triliunan, sekarang menjadi 4,2 triliunan. Artinya ini dia meningkat beberapa 100 miliaran ya. Kalau kita lihat di sini, ekuitasnya ini dia meningkat hanya sekitar 50 miliaran. Ekuitas meningkat 50 miliaran, sedangkan hutangnya meningkat ratusan miliaran. Nah, itu sudah tahu sendiri, berarti peningkatan hutang lebih banyak daripada peningkatan ekuitas itu sendiri. Pendapatannya dia meningkat dari 2,8 triliunan meningkat sekitar puluhan miliaran menjadi 2,9 triliunan. Kemudian laba kotornya ini dia udah menurun. Karena apa? Beban pokoknya ini tahu banyak ya, sehingga labanya ini pun berkurang juga. Mengapa? Karena bahan penjualan meningkat, beban umum meningkat, semua meningkat. Labanya dari 169 miliaran sekarang menjadi 110 miliaran. Nah, mengerti ya? Kenapa ketika penjualannya meningkat dia malah menurun labanya? Nah, itu kita lihat dari bebannya itu sendiri semua rata-rata meningkat. Tapi mereka kayak kurang melakukan efisiensi ya di sini ya. Tapi memang penjualannya dia meningkat sedikit saja sih. Kalau kita lihat di sini, penjualan meningkat sedikit, sedangkan beban meningkat cukup banyak. Bahkan tidak ada efisiensi menurut kami ya. Mungkin ada tapi agak sedikit. Ini untuk yang top managementnya ini sama ya, berarti top managementnya gak ada mengalami perubahan sih. Ini obligasinya kita lihat ada komisaris utama Heja Hasono. Tapi di sini uniknya itu dia belakangnya banyak sekali yang belakangnya Harsono. Berarti ini kayak perusahaan keluarga juga ya, yang dipimpin oleh orang-orang sendiri juga. Tapi kalau kita mau membandingkan kinerja dari sebuah perusahaan di sebuah industri, kita bandingkan saja perusahaan yang sama di industri yang sama kayak Pegas ini itu ya kan. Jadi kita bisa tahu mana perusahaan yang penjualnya itu dia lebih tinggi dan mana perusahaan yang dia bisa lebih berhemat, labanya itu berapa persen dari penjualnya. Kas dan setelah kas kita lihat dari 2,5 miliaran sekarang menjadi 6 miliaran kalau lebih. Ini ada dolar US dollar, ada dolar Singapura, tapi sedikit saja dolar Singapura ini. Nah, total kasnya dia berkurangnya. Ini ada deposito. Nah, deposito dia meningkat di mana dari 254 miliaran sekarang menjadi 291 miliaran. Nah, tapi itu pun dia banyak juga deposito yang dalam bentuk mata uang asing ya. Ini piutangnya ada pihak berasi, ada pihak ketiga.
Kita lihat yang pihak ketiga kurang lebih 500-an miliaran, sedangkan pihak berhasil kurang lebih 100-an miliaran. Dan di sini kita lihat memang semuanya mengalami peningkatan. Tapi kan pihak berhasil meningkat agak banyak ya. Pihak ketiga hanya rupiah US dollar, mereka dah bagi lagi. Persediaan kita lihat. Persediaan dia berkurang ya. Sebenarnya ini kita katakan dia penjualannya meningkat tapi tak banyak menurun. Nah itu persediaan pun menurun juga. Tahu-tahu sendiri. Itu pun paling banyak mereka itu di di suku cadangnya. Biaya dibayar di muka, sewa, asuransi dan lain-lain. Laba atas hak. Ini aset di dalam chart lainnya bisa kita di sini itu pun berkurang. Tapi semua rata-rata berkurang sih, kayaknya kinerja ini memang agak sedikit menurun ya. Saya kami kurang mengerti, ibaratnya mungkin kalau perusahaan perdagangan dia mungkin kinerjanya agak sedikit menurun, tapi kalau untuk perusahaannya bergerak di bidang gas ini, apakah memang mereka juga juga terkena dampaknya juga? Memang rata-rata semua perusahaan itu hampir mengalami penurunan kinerja. Utang usaha pihak ketiga dan lain-lain, ini bisa ada di sini. Kalau pihak berhasil dia berkurang, pihak ketiga dia meningkat. Pihak ketiga rupiah, pihak berhasil total 121. Makanya kami katakan ketika ada perusahaan yang dia laba yang meningkat, dia outperform, dia berbeda dengan perusahaan lain, itu berarti perusahaan itu masih tergolong cukup bagus ya. Karena di saat situasi ekonomi yang agak kurang dia masih bisa bertahan dan outperform. Ini dia EBITDA sewa, kita skip. Kami mau lihat bebannya itu di mana saja, karena kita kan sudah tahu kinerja itu dia berkurang. Kita mau tahu beban mereka itu dia dari mana bisa menjadi begitu banyak. Ini keuntungan aktuaria minus 5 miliaran. Pendapatan dari kontrak dan pelanggan. Nah, dari produk dan gas dia meningkat, sedangkan dari jasa dan peralatan dia berkurang. Memang saja menurut kami produk gas ini tetap dibutuhkan sih, tetap meningkat ya. Nah, bahkan mereka lebih banyak dari pihak berrelasi. Ini dia beban pokok penjualannya. Nah, ini bisa kita di sini. Ini beban penjualannya. Kita lihat yang beban penjualannya, distribusi dia meningkat. Nah, ini distribusi mengapa bisa begitu banyak bebannya ya. Administrasi ini pun meningkat cukup banyak. Mereka kok gak ada kurangnya. Gaji dan tunjangan dia menurun. Nah, seharusnya yang administrasi yang dia kurangi. Kami lihat administrasinya cukup tinggi karena yang lain-lain ini pun cukup banyak. Memang menurut kami kalau mereka bisa kurangi lagi beban pokoknya itu dan beban umum, beban penjualan dan administrasi itu sangat cukup bagus ya. Jadi banyak ketika memang kinerjanya sedang menurun atau gimana, labanya sedang menurun, kita sudah harus bisa tahu berarti kita harus efisiensi itu lah ya. Baiklah, itu saja kami, sekian, terima kasih, saya investasi.